Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti biasa sebelum pertandingan ada konferensi pers. Kali ini pertandingan yang menurut gua dengan apapun situasinya Manchester United ini wajib menang. Manchester United sudah kehilangan kesempatan ya untuk secara maksimal kan, kalau hitung-hitungan di atas kertas kan bisa mengambil 6 poin, walaupun menghadapi Manchester City jelas menurut gua di atas kertas sangat sulit sekali, dan kenyataannya Manchester United bahkan tidak mampu mengambil poin sama sekali di 2 pertandingan terakhir di Premier League, menghadapi Fulham dan juga menghadapi Manchester City, kalah. Nah, menghadapi Everton menurut gua Manchester United sama sekali tidak punya pilihan, harus meraih kemenangan. Namun hal tersebut juga tidak akan mudah untuk dilakukan, karena skuad Manchester United ada 2 permasalahannya. Nomor 1, jelas kedalaman skuad ya. Pemainnya masih tambal sulam, ada yang cedera, ada yang kembali, situasi tidak fit, itu masih menyelimuti skuad dari Erik ten Hag. Nomor 2 adalah bagaimana penampilan dari skuad Manchester United ini masih belum konsisten, terutama setelah pemain-pemain kuncinya kembali cedera. Nah, di konferensi pers kali ini ada beberapa informasi yang menurut gue juga menarik untuk dibahas seperti biasa. Oh ya, ada satu faktor lagi sekaligus juga mengingatkan. Jadi kan Manchester United ini masih dalam perburuan usaha untuk mendapatkan tiket ke Eropa musim depan. Ada kemungkinan peringkat kelima bisa jadi ke Champions League juga. Nah, saat ini kan dihuni oleh Tottenham Hotspur dan juga oleh Aston Villa. Ternyata sehari setelah Manchester United menghadapi Everton, Aston Villa ini akan menjamu Tottenham Hotspur. Nah, kalau seandainya salah satu dari tim ini saling mengalahkan, berarti Manchester United punya peluang untuk mendekati raihan poinnya, dengan catatan Manchester United harus menang menghadapi Everton. Oleh karena itu menurut gue kemenangan menghadapi Everton ini vital ya. Situasi dari Everton gue sudah pernah bahas di preview, bahwasanya tim asuhan Sendas ini juga tidak dalam periode yang positif sebenarnya. Oke, langsung aja gue ambil sumbernya seperti biasa dari Manchester Evening News. Langsung dimulai dari kabar tim. Ada kabar baik kalau Marcus Rashford dan juga Jonny Evans ini telah recovery dari pertandingan derby, jadi mereka akan tersedia. Sisanya ya dari skuad ini sama, kecuali Omari Forson, dia tidak diikutsertakan karena dia memiliki cedera. Oke, jadi Jonny Evans dengan Marcus Rashford kembali, maka gua perkirakan kemungkinan besar hampir sama sih apa pemain yang dimainkan ketika menghadapi Manchester City. Mungkin dengan skema permainan yang berbeda tentu saja. Hampir sama bukan berarti sama persis ya. Gue berpikir untuk back four kemungkinan besar, walaupun di preview gue lebih memilih Amrabat untuk posisi back kiri. Namun sepertinya Erik ten Hag masih akan menurunkan Victor Lindelof di kiri, Varane berduet dengan Jonny Evans, lalu di sebelah kanan adalah seorang Diogo Dalot. Lalu di depannya ada Casemiro, ada Kobbie Mainoo berduet dengan Bruno Fernandes. Di kanan mungkin ada perubahan, yaitu adalah memainkan Anthony, di kiri Garnacho, dan di depan Marcus Rashford. Menurut gua secara dengan amatiran akan seperti itu ya. Erik ten Hag juga memberikan update nih terkait dengan Mason Mount dan juga beberapa pemain lain. Mason Mount saya pikir dia sekarang dalam situasi yang bagus dan dia akan kembali dalam waktu singkat. Saya pikir setelah break internasional. Oke, berarti masih di bulan Maret harusnya atau bulan April ya, tidak lama lagi. Dan untuk pekan depan beberapa pemain juga direncanakan akan kembali. Semoga prosesnya akan terus berlanjut seperti saat ini. Harry Maguire dan juga Aaron Wan-Bissaka ini diharapkan akan kembali di pertandingan menghadapi Liverpool.
Rasmus Højlund juga demikian. Oke, maka dari situ jelas Harry Maguire dan juga Rasmus Højlund tidak bisa atau belum bisa terlibat ketika menghadapi Everton. Sehingga ya perkiraan formasi tadi yang gue katakan mungkin akan seperti itu. Selanjutnya Erik ten Hag memberikan pernyataan terkait dengan musim keduanya. Kita ingin sukses, kita butuh menjadi sukses. Beberapa musim seperti saat ini. Tapi tentu saja kita tidak bisa menerima hal tersebut. Kita akan berjuang, kita memiliki masalah, dan kita pernah memiliki masalah dengan cedera di dalam skuad. Tapi para pemain yang tersedia akan berjuang. Ini tidak masalah siapa lawannya, kita akan melihat atau mencari untuk kemenangan. Ditanyakan apa prioritasnya, apakah FA Cup atau Premier League? Proyeknya saat ini berjalan ke arah yang benar ketika kita memiliki pemain yang tersedia. Sepak bola di level tertinggi adalah tentang memenangkan pertandingan. Kita terus bekerja, kita tetap bekerja untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Kita ingin bermain di level yang maksimal. Dan ketika para pemain tersedia, pemain yang bagus, di posisi kunci Anda kehilangan beberapa pemain yang Anda ini memiliki, atau pemain-pemain kunci tersebut ini memiliki impact di mana kita ingin bermain. Ini dia kuncinya ternyata, bahwa yang menurut gue masuk akal ya. Memang ada beberapa pertanyaan kan ya, kenapa kok identitas permainan, sistem permainan ini tidak jelas musim ini. Yang kalau menurut gua ya memang betul ya, pemain berganti-ganti. Maksudnya cara bermain itu berganti-ganti. Bandingkan dengan musim lalu, menurut gua walaupun belum 100% jelas karena masih musim pertama, tapi secara struktur tuh sudah bisa terlihat arahnya kemana. Erik ten Hag selalu mengatakan sepak bola menyerang, transisi yang hebat ya, yang bagus, dan juga sepak bola yang mendominasi. Ada beberapa faktor sepak bola yang mendominasi belum bisa diterapkan secara konsisten. Transisi yang bagus juga belum secara konsisten, dan sepak bola menyerang pun juga belum bisa secara konsisten. Pada saat itu kan masih terlalu mengandalkan seorang Marcus Rashford untuk mencetak gol. Nah, musim ini ternyata ada banyak kemunduran daripada musim lalu. Ternyata itu karena banyak pemain kunci yang cedera yang berkepanjangan pula. Kalau dari sini gue lihat ya, contoh seperti kayak Lisandro Martinez jelas merupakan bagian dari situ. Luke Shaw juga demikian. Casemiro sempat cedera juga di beberapa periode ya kan, sehingga ini tentu saja sangat mengganggu. Lalu bagaimana Rasmus Højlund juga nyetelnya baru-baru ini saja, dan ketika dia bisa nyetel ya dia juga cedera ya kan. Lalu sekarang balik lagi Luke Shaw cedera, Lisandro Martinez cedera. Ini situasi yang menurut gue sangat menyulitkan untuk bisa melakukan perbaikan daripada musim lalu. Ini tantangannya. Ditanya juga tentang apakah hasil yang diraih ini sejauh ini underachieve atau overachieve. Tidak ada tim yang bisa mengatasi dengan cedera yang sangat banyak. Saya pikir kita telah bermain di level maksimal. Kalau Anda melihat ya ketersediaan dari para pemain, kita kehilangan banyak pemain kunci di banyak bagian musim ini. Dan performa yang telah kita lihat ketika para pemain ini tersedia, pemain-pemain kunci ini tersedia di bulan Januari dan juga Februari, merupakan performa yang sangat bagus. Ketika para pemain yang sebenarnya tidak begitu fit ya, tapi pemain kunci yang sebenarnya bermain tapi tidak begitu fit, mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Dari situ memang Erik ten Hag ingin menegaskan bagaimana cederanya pemain kunci ini sangat berpengaruh. Mungkin ada beberapa yang mengaitkan dengan Liverpool, karena skuad Liverpool pun juga banyak yang cedera ya kan. Gue selalu mengatakan bagaimana waktu, kesempatan, support yang dimiliki oleh Jurgen Klopp ini membuat dia bisa mencengkram dressing room. Dia juga bisa lebih menyemen ya, katakanlah demikian,
bangunan fondasi sistem permainan, sehingga ketika ada banyak pemain yang cedera lalu digantikan dengan pemain lain, sistemnya sudah jadi lebih enak adaptasinya, terutama untuk pemain pengganti. Nah, untuk Manchester United situasinya tidak sama. Ini baru musim kedua dari Erik ten Hag. Dia pun juga masih belum sepenuhnya menguasai dressing room. Situasi yang sama ini kan juga dialami oleh Eddie Howe, di mana Eddie Howe juga belum begitu lama-lama banget dengan Newcastle musim lalu. Dia tidak ada masalah dengan cedera, dia bisa meraih lebih baik daripada musim ini. Tapi di saat ini ketika dia banyak pemain yang cedera, ternyata ya dia juga mengalami kesulitan yang kurang lebih sama sih dengan Erik ten Hag ya. Tentang absennya Rasmus Højlund, ya, absennya Rasmus Højlund, ya saya harus melakukannya, kita harus melakukannya dengan pemain yang tersedia, artinya menggantikan dengan pemain yang tersedia ya. Saya tidak pernah komplain tentang hal tersebut. Kita harus bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari hal tersebut, dan ini merupakan tujuan kita ya. Tidak ada pemain yang datang di bulan Januari, sehingga Erik ten Hag juga harus dalam tanda kutip harus kreatif ya untuk mencari pengganti dari Rasmus Højlund ketika dia sedang cedera. Masih tentang cedera, ini sebenarnya mengatakan kalau kita ini masih berada di arah yang benar. Jadi coba bayangkan kita memiliki lebih banyak pemain yang tersedia dan tidak ada kemunduran serta cedera. Bisa mungkin secara mudah bisa mendapatkan 75 kemenangan, dan itu mengatakan masa depan yang cerah bagi tim ini. Ketika Anda membandingkan situasi ini dengan manajer lain, dengan tim lain, atau dengan manajer sebelumnya di klub besar ini, Anda bisa melihat kalau ada masa depan yang cerah. Ini ada perimbangan yang bagus di skuad ini dari sisi umur. Pemain muda, pemain umur menengah. Coba bayangkan ketika mereka tersedia. Kita mungkin bisa dengan mudah ya, dari 100 pertandingan memenangkan 75-nya. Artinya memenangkan 75% dari pertandingan saat ini. Ini merupakan perbedaan yang besar ketika Anda menyebutkan statistik. Dari sisi mungkin ada benarnya sih kalau menurut gue ya, dengan melihat bagaimana Manchester United meraih hasil positif setelah tahun baru, terutama di bulan Januari. Bahkan di bulan Januari kan Erik ten Hag sampai menjadi calon manajer terbaik, kan salah satu kandidatnya. Karena memang bagaimana raihan dari Manchester United tergolong bagus ya, banyak poin, tidak terkalahkan. Tapi setelah cedera ini mulai menghinggapi lagi di skuadnya ya, kita kembali lagi ke hasil yang tidak diinginkan ya kan, tidak ada konsistensi lagi, sehingga faktor cedera menurut gue memang banyak sih memberikan pengaruh ke gaya permainan dan juga hasil. Faktanya demikian. Sekali lagi kalau dibandingkan dengan mungkin kayak Manchester City, kedalaman skuadnya lebih bagus, Mikel Arteta pun juga demikian. Lalu Liverpool, bagaimana tadi gue singgung ya, selain juga kedalaman skuad yang bagus, bagaimana sistem permainan dari 3 manajer ini sudah lebih dalam tertancap di klubnya masing-masing. Sementara tim lain yang kurang lebih juga mengalami badai cedera, namun manajernya masih belum dalam-dalam banget menancapkan filosofi permainan, sistem dan lain-lain. Dan kalau kita melihat juga struktur organisasi yang belum jadi di Manchester United, ya Newcastle pun juga mengalami hal yang sama. Gue lihat juga Brighton juga sudah mulai menurun ya kan penampilannya. Dari situ juga menunjukkan ketersediaan skuad, kedalaman baik itu dari sisi kuantitas dan juga kualitas ini memang memiliki pengaruh gitu loh. Khusus untuk Manchester United menurut gue ini jadi warning untuk musim depan. Ada beberapa yang mengatakan apakah intensitas latihan yang terlalu ketat. Gue justru berpikir harusnya memang latihan itu dilakukan dengan intensitas yang tinggi gitu loh. Cuman bagaimana ya departemen kesehatan, katakanlah demikian, dari Manchester United ini jelas harus diperbaiki. Gimana menganalisa situasi fisik dari para pemainnya, menurut gue ini amburadul ya.
katakanlah dari sisi back kiri, bagaimana Luke Shaw yang sudah kembali lalu bisa cedera lagi. Prediksi Tyrell Malacia akhir tahun lalu akan kembali lebih cepat musim ini, tapi ternyata sampai bulan Maret ini masih belum bisa kembali untuk posisi back kiri, yang pada saat itu akhirnya mengakibatkan menurut gua ya salahnya membuat keputusan terkait dengan Sergio Reguilon ya kan. Arti itu tuh dikembalikan karena memang kan ada kabar Luke Shaw yang sudah kembali dan Tyrell Malacia juga akan dekat waktu kembali, ternyata kan tidak kejadian gitu loh. Dan menurut gue ya banyak hal terkait dengan recovery yang tidak bagus, lalu juga perencanaan pre-season yang harus lebih matang, hal demikian, dan tentu saja kedalaman squad ini juga penting. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.